Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan analisis mengenai manajemen keuangan internasional sebagai tugas ujian akhir semester dengan fokus pada peran multinational company, proses ekspansi global, sistem kurs dan neraca pembayaran seperti pada tugas terstruktur terakhir yang saya sampaikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Aidi Fitrisyah, mahasiswa S1 PJJ S1 Manajemen Universitas Siber Asia di kelas MJ 707. Pembahasan ini menunjukkan bahwa keputusan keuangan perusahaan modern tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekonomi global. Globalisasi telah mengubah struktur perekonomian dunia secara fundamental. Perdagangan internasional tidak lagi hanya berbentuk ekspor dan impor antar negara, tetapi telah berkembang menjadi integrasi produksi lintas batas melalui perusahaan multinasional. Dalam konteks ini, arus modal, nilai tukar, serta kondisi neraca pembayaran menjadi variabel yang sangat menentukan keberhasilan strategi perusahaan. Oleh karena itu, manajemen keuangan internasional menjadi disiplin yang sangat relevan bagi manajer maupun investor global. Teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo menyatakan bahwa setiap negara akan mengekspor barang yang dapat diproduksi dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Teori ini menekankan spesialisasi produk berbasis efisiensi relatif antar negara. Dalam kerangka klasik, produksi bersifat nasional dan perusahaan mengikuti struktur ekonomi negara tempat mereka berada. Munculnya multinational company. Dalam era modern, munculnya multinational company atau MNC telah mengubah pola pola yang tadi disebutkan dalam teori komparatif oleh David Ricardo. Produksi kini tidak lagi berbasis negara, melainkan berbasis jaringan global. Satu produk dapat dirancang di Amerika, diproduksi di Vietnam, dirakit di Cina, dan dipasarkan secara global. Keputusan lokasi produksi ditentukan oleh pertimbangan upah tenaga kerja, insentif pajak, regulasi, akses pasar, dan stabilitas politik. Apakah MNC mendobrak teori komparatif tadi? Secara argumentatif, saya berpendapat bahwa MNC tidak dapat membatalkan teori tersebut, tetapi menggeser paradigma dari keunggulan berbasis negara menjadi keunggulan berbasis perusahaan. Keunggulan kini dibentuk oleh strategi korporasi global, termasuk arbitrase pajak, efisiensi rantai pasok, dan optimalisasi jaringan produksi. Dengan demikian, teori komparatif berevolusi menjadi competitive advantage berbasis strategi perusahaan multinasional. Secara umum, perusahaan yang berekspansi ke luar negeri akan melalui beberapa tahapan, mulai dari ekspor tidak langsung, ekspor langsung, licensing atau franchising, joint venture, atau FDI, foreign direct investment. Semakin tinggi tahapan ekspansi, semakin besar komitmen modal, risiko, dan kontrol manajemen yang dibutuhkan. Analisis keuangan ekspansi. Dari perspektif manajemen keuangan, keputusan ekspansi bukan sekedar keputusan pemasaran,
tetapi keputusan investasi strategis. Manajer harus mempertimbangkan biaya internasional, resiko nilai tukar, resiko politik, dan stabilitas ekonomi negara tujuan. Kesalahan dalam menilai resiko makroekonomi dapat menyebabkan kerugian besar dalam investasi lintas negara. Selanjutnya kita memasuki resiko yang dihadapi perusahaan global. Perusahaan global menghadapi 3 resiko utama, yaitu resiko transaksi, yaitu resiko perubahan kurs terhadap transaksi yang belum diselesaikan. Yang kedua itu resiko translasi, yaitu perubahan nilai laporan keuangan akibat konversi mata uang asing. Ketiga, resiko ekonomi, yaitu dampak jangka panjang perubahan kurs terhadap daya saing perusahaan. Semakin dalam ekspansi, maka akan semakin tinggi kompleksitas resikonya. Sistem kurs mengambang terkendali. Dalam sistem kurs mengambang terkendali, nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar. Namun, bank sentral dapat melakukan intervensi apabila terjadi volatilitas ekstrim. Indonesia menganut sistem ini, di mana Bank Indonesia sebagai bank sentral dapat melakukan intervensi melalui pasar valuta asing atau kebijakan moneter. Dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Jawabannya tentu bisa. Kurs tetap dapat berfluktuasi tinggi meskipun sistemnya mengambang terkendali. Fluktuasi dapat dipicu oleh arus modal asing yang keluar masuk secara besar, defisit transaksi berjalan, ketidakstabilan politik, atau krisis global. Intervensi bank sentral bertujuan untuk meredam volatilitas ekstrim, bukan menghilangkan fluktuasi sepenuhnya. Dampak fluktuasi kurs bagi perusahaan. Fluktuasi nilai tukar memiliki dampak langsung terhadap perusahaan. Depresiasi mata uang domestik dapat meningkatkan biaya impor, tetapi sekaligus meningkatkan daya ekspor. Selain itu, perubahan kurs dapat memengaruhi nilai utang luar negeri dan laba konsolidasi perusahaan multinasional. Selanjutnya, di neraca pembayaran. Neraca pembayaran mencatat seluruh transaksi ekonomi antar suatu negara dengan dunia internasional. Komponen utamanya meliputi transaksi berjalan, transaksi modal dan finansial, serta perubahan cadangan devisa. Neraca pembayaran mencerminkan posisi eksternal dan kesehatan ekonomi suatu negara. Mengapa manajer keuangan peduli balance of payment? Manajer keuangan sangat berkepentingan terhadap neraca pembayaran karena defisit kronis pada transaksi berjalan dapat menekan nilai tukar. Tekanan tersebut meningkatkan rasio investasi, memengaruhi biaya modal, serta berdampak pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Perspektif investor global. Bagi investor global, neraca pembayaran berfungsi sebagai indikator early warning terhadap potensi krisis. Investor akan menilai apakah defisit tersebut berkelanjutan, bagaimana posisi cadangan devisa, serta sejauh mana ketergantungan negara terhadap utang luar negeri. Translasi laporan keuangan multinasional company. Karena perusahaan multinasional memiliki anak perusahaan di berbagai negara, laporan keuangan harus dikonsolidasikan. Metode translasi seperti current method atau temporal method digunakan untuk mengkonversi mata uang asing ke mata uang induk perusahaan. Perubahan nilai tukar dapat memengaruhi ekuitas, laba, dan rasio keuangan perusahaan. Sehingga manajemen
kurs menjadi aspek strategis dalam laporan keuangan. Sebagai kesimpulan, munculnya perusahaan multinasional telah mentransformasi pola perdagangan global. Ekspansi internasional meningkatkan kompleksitas risiko keuangan, terutama risiko nilai tukar. Sistem kurs mengambang terkendali tetap memungkinkan volatilitas tinggi, sehingga manajer keuangan harus menerapkan strategi mitigasi risiko. Selain itu, neraca pembayaran atau balance of payment menjadi indikator penting dalam menilai stabilitas ekonomi dan risiko investasi. Dengan demikian, manajemen keuangan internasional menuntut pemahaman integratif antara strategi perusahaan dan dinamika makroekonomi global. Uh, Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.